Duda keren Syahrul Gunawan diam-diam sudah punya pacar baru. Kabar itu mencuat pasca foto kebersamaannya dengan wanita cantik yang ditengarai usianya terpaut 22 tahun lebih muda darinya beredar di media sosial. Bahkan sempat menjadi viral. Namun saat kami konfirmasi ihwal kabar tersebut, bintang sinetron yang kini genap berusia 40 tahun itu menjawabnya dengan diplomatis. Saya berhubungan baik dengan siapapun, ya apa artinya tidak yang lantas terus konotasikan itu sebagai ta'aruf. Ya teman saya ini ibunya itu seumur dengan saya gitu, jadi kaget juga gitu, katanya loh lu deket sama yang umurnya emaknya aja deket sama lo gini gitu. Ya gue deket sama siapa aja gitu kan. Meski berkilah jika perempuan dalam foto tersebut hanya sebatas teman, namun Alul demikian ia karib disapa, tak menampik jika kelak Tuhan mendekatkan hatinya. Ya gitu, hanya mungkin kalau dari saya sendiri saat ini memang apapun yang berkaitan dengan saya pasti harus bisa melibatkan anak-anak gitu ya. Karena memang saat ini saya belum dekat dengan siapapun gitu, belum ada proses yang tadi dikatakan ta'aruf gitu segala macam gitu. Makanya sekali lagi saya sampaikan bahwa dengan siapapun saya berhubungan baik, dengan siapapun saya membuka komunikasi gitu ya. Tapi rasanya kalau dibilang ta'aruf terlalu jauh. Sejurus dengan Alul, sahabatnya dari kalangan selebriti seperti pasangan Tuku Wisnu Sirin Sungkar dan Dude Harlino Alisa Subandono juga mengaku baru mengetahui jika seniornya itu tengah dekat dengan Dara cantik dalam foto viral medsos tersebut. Enggak, emang beneran nggak tahu, karena emang nggak ngikutin, itu kan urusan pribadi orang ya, jadi ya hargain aja privasinya kayak gitu. Kita walaupun kenal kerja bareng, tapi kita kalau ketemu nggak nanyain masalah pribadi masing-masing sih ya. Jadi kita doakan yang terbaik lah apapun itu ya. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan, kemudahan apapun. Pasca bercerai dengan Indriani Juni 2016 silam, hingga kini Syahrul memang belum melepas status dudanya. Entah tak ingin terburu-buru mencari pengganti atau tengah cooling down dari peliknya menjalani proses perceraian. Apalagi kala itu sempat santer tersiar kabar jika perceraiannya dilatari oleh pihak ketiga hingga isu poligami. Namun seiring waktu semua tudingan itu sirna hingga putusan cerai resmi dikeluarkan. Bagaimanapun perceraian tak mudah untuk dihadapi. Maka wajar jika pengalaman traumatik itu membuat langkah Alul sulit untuk segera menggait sang pendamping. Jikapun kelak ada wanita lain, Alul tetap mempertimbangkan penerimaan anak-anaknya. Sih sebenarnya saya sekarang ini sedang membangun diri saya sendiri gitu dengan kemarin proses perceraian dan lain-lain, terus sekarang yang saya dahulukan itu adalah anak gitu. Ingin rasa hati berbisik. Ajang kontes kecantikan dunia Miss World 2016 sebentar lagi akan dihelat di Gaylord National Resort and Convention Center, National Harbor, Maryland, Amerika Serikat. Ya, tanggal 18 Desember mendatang akan menjadi momen paling menentukan bagi seorang Natasha Manuela yang kini sudah berada di negeri Paman Sam bersama kontestan lainnya mewakili Indonesia di kontes kecantikan paling bergengsi tersebut. Sebelumnya, setelah masuk 24 besar program Beauty with a Purpose, Acha begitu ia karib disapa, kini tengah bersiap untuk mengikuti Fast Track Top Model yang akan dihelat 15 Desember 2016 nanti. Di momen penjaringan top model itu, rencananya Acha akan berjalan di atas catwalk dengan mengenakan gaun karya desainer kenamaan Indonesia, Crystal Clarissa.
pemirsa, tetap kembali di Obsesi. Tadi ada berita AA Arul. Ya kan? Mau fokus ya katanya mau fokus, katanya dia mau nge-build diri dia sendiri ya, benar lah. Namanya abis divorce kan itu nggak gampang sih. Iya benar, jadi sebelum istilahnya membuka hati lagi, memulai bahtera rumah tangga yang baru, harus fokus dirinya sendiri dulu gitu ya. Ovi single, oh enggak, jangan, bukan A. Di Ovi udah ada. Oke, dan tadi juga ada Aca tuh, ada Natasha Manuela yang sekarang udah di Amerika, dan dia kayaknya udah siap nih untuk mengharumkan nama Indonesia. Kita harus dukung nih ya. Dukung banget. Gimana Natasha Manuela, dukung Natasha Manuela gampang banget dalam ajang Miss World 2016 dengan cara like fanpage Miss World Indonesia di akun sosial media Facebook www.facebook.com Miss World Indonesia. Oke, dan jangan lupa follow Twitternya di @mwindonesia ya, ingat ya @mwindonesia. Dukung pula Natasha Manuela Miss Indonesia 2016 dengan cara vote lewat aplikasi Miss World. Adapun aplikasinya bisa di-download secara gratis, langsung di-download ya kalau bisa ya, di App Store atau juga Google Play Store. Caranya sangat mudah, gampang banget. Diperhatikan nih ya pemirsa. Perhatikan. Ya. Pertama, setelah diunduh nih ya, lalu buka aplikasi Miss World. Nah, kedua, pilih pilihan bahasa. Lalu klik menu kontestan. Kontestan tuh inget ya, kontestan. Oke, berikutnya cari dengan ketik kata kunci Indonesia. Pilih Natasha Manuela, kemudian klik add to top 3, add to top 3 gitu ya. Lalu lengkapi dengan memilih 2 kontestan lainnya. Nah, setelah 3 kontestan terpilih nih, lalu klik vote now. Sekarang juga ya lakukan. Vote now. Sekarang ya, langsung pencet tuh. Next, ada apa nih Asya? Next, ada pasca beredar video seorang wanita bernama Dora Natalia Singarimbun yang mengamuk dengan seorang petugas polantas loh. Ya, aku udah nonton tuh ya videonya. kan? Viral banget ya. Makanya mendapat cibiran dari netizen nih. Kini beredar meme kocak terkait peristiwa yang menjadi viral di media sosial berikut. Iya, udah banyak banget memesnya. Gimana langsung aja kita lihat liputannya. Pasti kocak-kocak di memesnya. Lucu banget. Pasca beredarnya video amukan seorang perempuan Parubaya yang belakangan diketahui bernama Dora Natalia Singarimbun, para netizen terus berspekulasi liar di media sosial. Ihwal musabab mengapa aksi kekerasan dengan mencakar hingga merobek seragam seorang petugas polantas itu dilakukan dengan membabi buta, tanpa menyadari posisinya sebagai PNS di Mahkamah Agung hingga tak mengindahkan situasi di jalanan. Apa yang membuat Nyonya Dora tersulut emosi? Benarkah hanya karena ditilang atau tak senang karena jalannya dihalangi sang polisi yang belakangan diketahui bernama Aibtu Sutisna? Sontak saja jagat maya riuh rendah dengan cibiran hingga sejumlah meme bertebaran. Saat jadi viral, salah satu netizen berhasil mendeteksi status Facebook Nyonya Dora. Dalam status tersebut tampak Nyonya Dora mengeluhkan penghasilannya, termasuk soal cicilan mobil yang harus dibayarkan. Tak pelak, para netizen pun mengaitkan kemarahan Nyonya Dora dengan setumpuk uang setoran yang dibuatnya sendiri. Komentar bernada cibiran membanjiri status keluhannya. Kalau memang salah ya udah kita terima aja. Kalau memang harus ditilang, harus sidang ya harus kita ikuti aturan. Saya juga malu sebagai wanita. Ya nggak boleh lah jadi ibu-ibu, ya harus profesional ya. Kalau memang salah ya harus ya polisi ya nggak boleh lah intinya. Selain komentar pada salah satu statusnya, sejumlah meme kocak juga beredar. Mulai dari para ibu-ibu dharma wanita yang siap angkat senjata untuk melawan Nyonya Dora, hingga peringatan untuk polisi agar hati-hati menghadapi emak-emak. Dari keterangan Aibtu Sutisna, korban luapan kekesalan oknum PNS Mahkamah Agung, diketahui jika insiden di ruas Jalan Jatinegara, Jakarta Timur itu dilatari oleh kekesalan Nyonya Dora karena merasa dihalangi mobilnya saat petugas polantas itu tengah mengatur lalu lintas, bukan karena menilang pelaku. Dan dia mengatakan, saya orang Mahkamah Agung. Dan kalau kamu silakan kamu ngadep ke Mahkamah Agung. Saya bilang, silakan aja ibu kalau memang ibu mau berkenan bahwa menurut saya orang menurut saya jelek. Setelah saya ambil kunci kontaknya, saya masuk lagi ke jalur partai dan kebetulan saya juga di BKO-kan di Trans Jakarta yang notabene harus steril jalur partai. Dia marah-marah saya, narik-narik saya, mukulin saya. Setelah mukulin,
saya nggak mau melawan. Terus saya mengatakan sama ibu itu, setelah dia berhenti, saya mengatakan, ibu silahkan kalau memang ibu belum pulang, silahkan pukulin saya. Ini polisi, daripada ibu jalan ke depan nanti ketemu polisi lagi, dipukulin lagi, lebih baik saya sendiri. Jadi masalah dengan saya aja. Sementara itu, pihak Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung dalam keterangannya mengaku tengah intensif memeriksa anak buahnya. Jika kelak terbukti bersalah, akan diberikan sanksi yang setimpal. Yang bersangkutan itu memang pegawai di Mahkamah Agung pada Biro Perencanaan. Terlapor ini kita kenakan pasal 212 KUHP tentang kejahatan terhadap keuangan umum dan penganiayaan.